Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziza Ridho Amanda. Hari ini kita akan membahas di mata kuliah Agama Islam tentang hukum Islam. Jadi di dalam hukum Islam itu ada 3 poin, yaitu 1, hakikat hukum Islam, ada pengertian hukum Islam, sumber dan dalil hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam. Lalu yang kedua ada tujuan hukum Islam, yang ketiga ada fungsinya. Lalu ini adalah pengertian hukum Islam secara etimologi, yaitu mencegah, memutuskan, dan menyelesaikan. Jadi terminologi usul fikih yaitu titah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan mukallaf baik dalam bentuk ibtidah atau tuntutan, takhir, pilihan, atau dalam bentuk wad, yaitu ketentuan yang ditetapkan. Jadi untuk lebih jelasnya, jadi hukum Islam itu adalah seperangkat aturan yang berisi hukum syara yang bersifatnya terperinci berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis dan dalil syar'i lainnya. Lalu ada sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam. Jadi secara sederhana dapat dijelaskan keduanya itu sumber hukum Islam adalah dasar utama yang melahirkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Sedangkan dalil hukum Islam adalah cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam tersebut. Lalu sumber mengandung arti sesuatu yang menjadi dasar lahirnya sesuatu, sedangkan dalil itu mengandung arti sesuatu yang menjadi petunjuk dan menghantarkan orang-orang yang menemukan sesuatu. Oleh karena itu disebut sumber hukum Islam hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebab keduanya adalah dasar ketentuan hukum yang sudah ada dan merupakan teks nash yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam sendiri. Sedangkan ijma dan qiyas adalah sumber hukum, akan tetapi dalil hukum, karena keduanya itu bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam. Karena sudah dijelaskan tadi petunjuk hukum Islam itu ada 2, yaitu hadis dan Al-Quran. Ada sumber-sumber hukum Islam. Ada Al-Quran secara etimologi, jadi bacaan Al-Quran yaitu tentang kehujahan Al-Quran. Jadi semua ulama itu berpendapat bahwa Al-Quran adalah hujah bagi setiap muslim. Lalu ada sunnah, yaitu kedudukan sunnah sebagai sumber hukum adalah yang dapat dilihat dan fungsi sunnah itu sendiri, yaitu seperti penjelas Al-Quran. Yang lain ada ijma, yaitu kesepakatan semua ulama setelah wafatnya Rasulullah yang berkaitan dengan hukum syara. Lalu ada kedudukannya, yaitu dasar penetapan hukum yang bersifat mengikat atau wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam, umat manusia beragama Muslim. Lalu qiyas, yaitu ukuran atau bandingan tentang hukum dengan sesuatu masalah yang dapat nas. Landasan qiyas sebagai dalil hukum, yaitu ketika menjadi perbedaan pendapat, maka merujuk pada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Lalu ada ruang lingkup hukum Islam, yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, seperti mengucapkan syahadatain, mengerjakan salat, membayar zakat, dan lain-lain, yaitu ada selanjutnya muamalah, peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain di dalam hal tukar-menukar harta. Lalu ada jinayah, peraturan yang mencakup pidana Islam. Lalu ada siyasah atau peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan dan akhlak, mengatur sikap hidup pribadi syukur. Tujuannya itu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, serta memelihara keturunan. Fungsi hukum Islam yaitu
fungsinya satu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dilihat dari proses pengharaman riba dan khamar, dan ada fungsi zawajir, yaitu sanksi terhadap sebuah pelanggaran seperti adanya sanksi ketika melakukan zina atau membunuh, mabuk, dan lain-lain. Lalu ada yang keempat fungsi tandim, yaitu sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, damai, tentram, dan bahagia. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.